Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa ashabi ya nabil ulumi wal hikam, amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabi Rohim di mana saja berada? Semoga saudara-saudara sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sebuah hadis tentang datangnya pertolongan itu disesuaikan dengan kebutuhan, ya, yang diambil dari kitab Jami'us Shaghir karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti, ya. Kita ngalap barokah Fatihah supaya Allah melimpahkan barokah keilmuan, kesolehan dari Syekh Jalaluddin Asyuyuti ini, pengarang Jami'us Shaghir, ya. Semoga kita dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Al-Fatihah hadrati sabil kitab Jami'us Shaghir Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa sallallahu alaihi baitihi nal karim lillahi lillahi wa firman ibn barakatuh wa nuri wa sallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai ngelogat dulu, ya. Kita artikan setiap katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya. Al-ma'unata, bermula pertolongan. Ta'ti, itu datang. Ini khobar. Apa itu pertolongan? Ini dirujuk ke sini, ya. Yang datang itu pertolongan minallahi, dari Allah, lil abdi, kepada hamba, ala qadril mu'nati, sesuai dengan ukuran kebutuhan, biaya atau kebutuhan, ya. Wa inna sobro, dan sesungguhnya sabar. Asobro, bermula sabar, ya, isim inna. Nah, ini khobarnya. Yati, itu datang, ya. Datang. Apa itu sabar? Fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke sabar. Minallahi, dari Allah, ala qadril mu'minati, sesuai dengan kadar musibah. Rawahul Bazzar wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Al-Hakim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, saya akan jelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ma'unata, sesungguhnya bermula pertolongan dari Allah, ya. Ta'ti, itu datang, lil abdi, kepada seorang hamba, ala qadril mu'nah, sesuai dengan ukuran kebutuhan, ya. Nah, jadi kalau kita benar-benar yakin akan pertolongan Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka pertolongan itu juga akan ragu-ragu datangnya. Jadi kita harus apa? Harus yakin bahwa Allah khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita.
Ya, contohlah kita waktu jadi bujangan nih, ya, kan cuma 1 jiwa. Berapa rezekinya? Ya sesuai dengan 1 jiwa, ya. Tapi kalau kita nikah nanti nih, ya, akhirnya jadi 2 jiwa tuh. Maka rezekinya pun Allah tambahkan. Karena apa? Udah nambah 1 jiwa tuh, yaitu pasangan hidup kita, ya. Belum punya anak, ya, sedikit apa namanya? Kalau belum punya anak, ya tentu bisa kita rasakan sendiri berapa rezeki yang datang kepada kita. Beda kalau seandainya nanti sudah punya anak 1, ya. Nah, kalau sudah punya anak 1 berarti tambah menjadi 3 jiwa. Tuh, berarti rezekinya juga pasti nambah. Tuh, ya. Lalu datang anak yang kedua menjadi 4 jiwa, maka rezekinya pun Allah tambahkan. Gitu seterusnya, ya. Jadi setiap anak itu membawa jatah rezeki masing-masing, ya. Nggak usah khawatir, karena situ sudah tanggung jawab Allah, sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ketika anak kita disekolahkan, ya, ke SD, ke SMP, ke SMA atau SMK, ya, atau sanawiyah, aliyah, ya. Nah, itu terus setelah itu apa? Dilanjutkan ke S1, ya. Yang penting kita yakin, ya, kita butuh biaya untuk kuliah anak, ya. Pasti sudah Allah turunkan nih pertolongannya, dananya untuk kuliah udah Allah turunkan, Allah sudah siapkan, ya. Nah, digantungkan yaitu sesuai dengan apa? Kebutuhan kita, ya. Jadi kita butuh menyekolahkan anak, ya, di S1. Setelah selesai lanjut ke S2, ya. Asal yakin ada rezekinya, Allah akan datangkan tuh pertolongannya, rezekinya, dananya Allah datangkan, ya. Nah, kemudian juga melanjutkan ke S3-nya begitu juga, ya. Nah, itu jadi Allah datangkan pertolongan itu sesuai dengan kebutuhan. Atau umpamanya kita nih mau nikahin anak, ya. Kan butuh biaya sekitar 40 jutaan lah umpamanya, ya. Nah, itu pasti kita butuh biaya 40 juta untuk pernikahan, ya, anak kita. Nah, pasti apa? Allah datangkan pertolongan. Rezekinya ada, yang penting yakin, bismillah. Allah sudah sediakan, gitu, ya. Nah, demikian halnya kalau umpamanya semua anak kita udah selesai kuliah nih, ya. Dan udah nikah semua. Akhirnya apa? Masing-masing diboyong, ya, oleh itu, ya, pasangan hidupnya, ya, oleh suaminya atau oleh istrinya, gitu kan, tinggal di luar, gitu kan, tidak bersama kita lagi nih, sehingga yang tinggal cuma kita, yaitu apa, bersama istri, ya, tinggal 2 orang nih. Maka jangan heran kalau rezekinya dikempesin lagi sama Allah, ya. Kenapa? Karena ya nggak ada lagi yang kamu biayai, gitu kan tinggal kamu berdua saja, tinggal kamu dan istri kamu, gitu kan kata Allah. Maka rezekinya juga nggak kayak dulu-dulu, ya, ketika kita masih menyekolahkan atau mengkuliahkan anak, ya, begitu. Kalau udah selesai semua, udah nanti rezekinya dikempesin sama Allah. Karena apa? Ya tinggal kita berdua dengan istri umpamanya, ya. Lalu kalau umpamanya istrinya udah meninggal, tinggal kita sendiri, ya dikempesin lagi rezekinya, begitu kembali, gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, risau, ya, atau galau, gitu, ya, kalau kita menghadapi biaya-biaya apalah sunatan, pernikahan, untuk kuliah, sekolah dan sebagainya. Nggak usah khawatir, pasti Allah akan turunkan rizkinya, pertolongannya itu pasti ada dari mana juga. Orang yang umpamanya nih dapat biaya sekolah melalui beasiswa nih, dapat beasiswa dari pemerintah, maka Allah nggak akan kasih dari sumber yang lain, gitu loh. Karena apa? Lah, udah ada tuh lobangnya dari apa? Dari beasiswa, lobang rezekinya, ya, sumbernya dari situ. Nah, gimana yang nggak dapat beasiswa? Tenang aja, Allah kasih jalan dari sumber yang lain. Tuh, akhirnya apa? Dia usaha apa, gitu kan, dagang atau dia kerja di kantoran apa, alhamdulillah, ya. Dia ngajar umpamanya, akhirnya apa? Alhamdulillahnya akhirnya apa? Dapat rezeki itu, ya. Nah, itu. Jadi yang nggak dapat beasiswa, gak usah
khawatir. Kenapa nih? Ya kan kita butuh apa? Untuk biaya sekolah, biaya kuliah. Nggak dapat beasiswa, ya Allah kasih pertolongan dari saluran yang lain. Gitu. Itu Allah adil sekali. Ya. Yang dapat beasiswa nggak akan dikasih saluran yang lain karena udah ada tuh dari beasiswa tuh. Ya. Itulah luar biasanya Allah ya di dalam memberikan rezeki. Ya. Makanya jangan pernah khawatir. Harus yakin. Kalau yakin pasti ada. Pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan kebutuhan kita. Yakin. Ada, pasti akan ada. Gitu ya. Kalau kita ragu-ragu, nggak bakal ada. Nah itu. Wa inna sabra ya'ti minallah ala qadril musibah. Dan sesungguhnya bermula sabar. Ya'ti itu datang sabar dari Allah ala qadril musibah sesuai dengan kadar musibah. Gitu juga ya. Jadi kalau Allah memberikan kesabaran pada kita, ya, itu sesuai apa? Sesuai dengan musibahnya, ya. Kalau musibahnya kecil, ya sabarnya juga kecil, ya. Nah, umpamanya hilang duit berapa? 10.000, ya kan kecil, ya sabarnya juga kecil lah gitu, ya. Tapi kehilangan duit 100 juta umpamanya, ya, nah, kan gede tuh. Ya Allah kasih sabar juga yang besar gitu kan kepada kita, ya. Jadi Allah akan memberi kita kesabaran kalau kita mau bersabar gitu kan, gitu. Kalau kitanya nggak mau bersabar ya nggak akan dikasih sabar sama Allah, ya, gitu. Jadi kita syaratnya harus mau bersabar, maka Allah akan berikan kita kekuatan bersabar sesuai dengan musibah yang kita alami, gitu, ya. Nah, sama lah umpamanya bencana alam, ya. Kalau umpamanya ya cuma ringan-ringan saja bencananya gitu kan, ya sabarnya juga ringan. Tapi kalau bencana alamnya itu besar, ya, maka Allah kasih juga kesabarannya lebih besar, ya. Yang penting kitanya mau bersabar, ya. Wa may yatasabar yusbirillah. Jadi siapa yang mau atau berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran dalam diri. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.